Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini saya mau berbagi cara tentang bagaimana menganalisa kerusakan pada ampere bensin. Jadi motor ini ada Suzuki Smash. Ini ampere minyaknya mati teman-teman ya. Atau mungkin punya teman-teman ada yang kadang-kadang ampere minyaknya nganclong. Ini kita mau kasih tahu cara memperbaikinya. Jadi ini kalau motor ini udah ketemu ya penyakitnya ya teman-teman ya. Jadi ini udah saya belikan pelampung bensin yang baru. Nah, cuman kan setiap motor itu penyakitnya beda-beda ya, belum tentu pelampungnya, bisa jadi dari kabelnya atau bisa jadi eh, ampernya ini yang rusak. Nah, bagaimana cara memastikan kerusakannya dari mana, itu yang ingin saya bagi ke teman-teman semua. Oke, langsung aja ya. Jadi untuk motor ini, untuk motor Smash ini, ketika ampere speedonya nganclong atau ampere speedonya mati, teman-teman bisa langsung cek di bagian tangki ya teman-teman ya. Jadi ini cara paling paling mudah ya untuk melakukan analisa awal. Nah, untuk cara mengeceknya gimana? Cara mengeceknya, kalau Smash ini kan cuma ada dua nih kabelnya teman-teman ya. Jadi cuma ada dua kabel, karena kayak Beat itu ada tiga dia. Jadi dua ini fungsinya ini untuk ketika dia connect. Nah, kan dia pakai ini ya. Ketika dia terhubung ini gini, nanti ini yang akan memainkan besar kecilnya hambatan ya teman-teman ya. Intinya kalau dia hambatannya kecil, nanti ampernya naik. Kalau dia hambatannya besar, ampernya turun. Nah, seperti itu. Nah, cara ngeceknya, dua kabel ini kita jumper teman-teman. Jadi teman-teman siapin aja kabel, atau bisa pakai kawat apa ya yang kira-kira bisa untuk jumper. Langsung aja teman-teman colokin seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah dicolokin seperti ini, kita cek kunci kontak kita on, terus kita cek di bagian ampere speedometernya apakah naik atau tidak. Nah, itu bergerak naik ya teman-teman ya. Nah, kalau kita matikan, nah, jadi dia standby pada posisi dimana dia berhenti untuk motor Suzuki Smash ya teman-teman ya. Nah, tapi untuk beberapa tipe motor itu ada yang kalau kontak dimatikan dia turun. Biasanya dia yang pakai 3 kabel teman-teman ya. Oke. Jadi kalau udah kayak gini, itu bisa dipastikan bahwa kerusakannya itu ada di bagian pelampung bensinnya teman-teman ya. Jadi kerusakannya itu ada di bagian ini, di dalam sini ya. Itu biasanya rusak pada bagian lidah konektornya ini teman-teman. Jadi dalamnya ini ada kayak apa ya, kuningan gitulah, kayak lena gitu. Jadi dia main gini, kelihatan nggak ya tuh. Nah, biasanya lidahnya itu yang udah habis teman-teman, jadi udah nggak nyangkut lagi dan nggak bisa mainin hambatannya, makanya dia nganclong atau kadang-kadang mati. Nah, kalau dia di jumper kayak gini dia langsung bisa langsung nyambung, itu teman-teman nggak usah pusing, langsung aja beliin ininya, pelampungnya. Dan ini harganya juga nggak terlalu mahal kalau yang biasa ya teman-teman ya. Kalau yang asli saya pernah beli punya Yamaha Vega itu sekitar 80.000. Kalau yang biasa ini sekitar 35-45 lah, sampai 50.000 lah, tergantung merek. Ada yang federal agak mahal, dan ada juga yang murah dengan merek-merek aftermarket yang lain. Oke, ini nanti langsung kita ganti aja gitu. Nah, gimana kalau seandainya setelah di jumper itu kok masih nggak naik gitu, misalnya ampere yang di sana. Nah, itu teman-teman harus periksa lagi jalur kabel-kabelnya. Caranya gimana? Cara pemeriksaannya teman-teman mau nggak mau harus punya multitester. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus punya multitester. Nah, yang perlu teman-teman periksa itu apa? Pertama, cek
adanya tegangan atau voltase di salah satu dari dua kabel ini teman-teman. Karena kalau kelistrikan itu terus kemudian pasang, kalau digital bisa kebalik ya, bolak-balik bisa, tapi kalau yang analog itu nggak boleh kebalik teman-teman ya, karena nanti bisa rusak multitasternya. Jadi kalau yang multitaster digital itu nanti paling hasilnya minus saja kalau dia kebalik. Jadi tinggal teman-teman pasang aja yang merah ini ke bagian kabel yang kalau smash ini kuning ya. Kalau motor lain bebas lah taruh mana dulu, nanti yang mana yang ada apinya gitu, karena yang satu pasti api, yang satunya lagi pasti massa gitu. Nah setelah kita seperti ini, satunya di kabel satunya ya teman-teman ya, dua-duanya seperti ini. Kemudian kita kunci kontak, kita on kan kita bisa lihat. Jadi di situ ada besaran voltase 4,3 volt. Artinya ada api dan ada massa di sini teman-teman. Biasanya kalau dia putus, salah satunya hilang, entah itu apinya atau massanya. Kalau ngecek apinya, colokan di salah satu kabel, satunya teman-teman bisa letakkan di massa. Massa itu bodi yang terhubung dengan konduktor ya. Nah bisa di yang besi. Nah ini misalnya seperti ini, dia tetap keluar 4,3 ya teman-teman ya. Kalau yang sebelahnya massa, maka dia nggak akan keluar gitu. Jadi kalau nanti nggak ada apinya, maka nggak akan keluar nilai voltasenya. Nah, jadi nggak akan keluar nilai voltasenya atau nol ya. Kemudian kalau seandainya seandainya apinya ada, kita cari massanya ada apa enggak gitu. Jadi oh ternyata apinya kita cek ada, tapi kok nggak mau hidup, maka selanjutnya kita cek massanya. Cara pengecekan massa, teman-teman posisikan selektor multitaster ini ke posisi ohmmeter yang lambang omega ya. Nah di posisi ohmmeter ini teman-teman tinggal colok aja di kabel massa yang warna hitam. Kalau Suzuki dan Yamaha itu hitam, kalau Honda warna hijau deh. Jadi colok di kabel hitam, kemudian satunya itu ke bodi atau massa. Nah maka nilainya adalah 000,0 biasanya ada nilainya juga. Kalau nggak terhubung dia, nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau dia putus, nanti dia gambarnya seperti ini. Atau kalau di multimeter yang analog, dia jarumnya nggak bergerak kalau dia putus. Nah, oke. Kalau seandainya apinya yang nggak ada atau putus, atau massanya pun yang putus, itu teman-teman harus lakukan pengurutan kabel. Ini kita mau cek besar hambatan yang bermain di pelampungnya ya teman-teman ya. Itu kan 7,2 ya teman-teman ya, 7,2 ohm. Nah kalau dia bensinnya habis, ini kan kalau penuh dia, kalau bensinnya habis gini dia, jadi nilai hambatannya semakin besar, 102,3. Oke ya, jadi seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa itu aja intinya. Kalau seandainya di sini nggak ada api dan nggak ada massa, harus dilakukan urut kabel lah gitu, harus dilakukan pemeriksaan pada kabel-kabel. Bisa aja nanti di tengah-tengah ketemu kabel yang putus gitu, itu harus dilakukan pemeriksaan. Nggak bisa buru-buru ya teman-teman ya, jadi harus dibuka semua jalur kabelnya. Tentu kalau yang udah paham proses urut kabelnya ya nanti bisa lebih cepat. Kalau yang belum paham ya nggak apa-apa, sabar sambil belajar, nanti ketemu. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.